ana abdu zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk ana bika wa ilayk tabarakta wa ta'alayk astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepanjang itu yang tinggal itu. Nah, sedangkan doa istiftah yang lain, nah dipilih oleh beberapa ulama, itulah yang afdal. Nah, yang afdal ada yang mengatakan bahwa wajah itu afdal. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang ada di dalamnya dan makna-maknanya tentu lebih mendalam, itu alasannya. Tetapi ada ulama yang mengatakan yang afdal itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, kenapa Allahumma ba'id yang afdal? Dasar dari ulama itu mengatakan karena lafaz ini dan riwayat ini ada di dalam sahihain, dalam dua kitab hadis yang sahih, yaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Sedangkan wajah itu hanya ada di dalam riwayat Imam Muslim saja. Jadi yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya itu afdal dikarenakan apa? Dikarenakan dia muncul dalam dua kitab sahih. Sedangkan wajah itu hanya di dalam Sahih Muslim saja. Sedangkan ada seperti mazhab Hambali malah berpendapat yang afdal itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada 4 kalimat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa alasan mazhab Hambali mengatakan ini afdal? Karena ini yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Al-Khattab, oleh Utsman bin Affan. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah menjaharkan doa istiftah ini ketika jadi imam, dan di belakang beliau tentu adalah para sahabat Nabi. La yunkiruha ahad, tak seorang pun yang mengingkarinya. Artinya sepakat sahabat Umar membaca itu. Dengan alasan itu makanya mazhab Hambali mengatakan inilah yang afdal. Nah, berarti afdaliyah di sini bukan berarti dikarang-karang oleh para ulama mazhab, tetapi sudut pandang mereka yang berbeda dalam melihat keafdalannya. Yang satu melihat panjangnya, makna yang terkandung di dalamnya. Yang satu melihat dari riwayatnya. Yang satu lagi melihat dari pengamalan para sahabat padanya. Dan karena itu, ketika orang mengajarkan istiftah dengan berbagai ragam itu, yang ingin saya sampaikan, jangan ada satu orang yang membid'ahkan yang lain atau yang mengatakan yang lain tidak sunnah. Itu catatan penting dahulu. Jadi Allahumma ba'id dibaca oleh kita misalnya, jangan katakan orang membaca wajah itu tidak sunnah. Nah, jangan mengatakan orang yang membaca subhanallah bihamdika tidak sunnah. Seluruh lafaz tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam teori ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama, yang seperti ini disebut dengan tanawwu namanya. Jadi ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan dalam bentuk keragaman. Jadi beragam, bukan dalam makna tadad, bertentangan. Jadi kalau bertentangan
Itu berbeda dengan tanawwu. Tanawwu beragam. Nanti ketika kita berbicara tentang raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kan ada yang mengambil hadis hadwa mankibain, setentang bahu, ada yang hadwa udhunain, setentang telinga. Nah, artinya apa? Siapa yang mengangkat tangannya setentang bahunya berarti mengambil sunnah, dan siapa yang mengangkat tangannya setentang telinganya juga mengambil sunnah. Dan kita yang kita pilih adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Sebenarnya antara setentang bahu dengan setentang telinga tidak berbeda dalam hal itu. Kenapa? Karena bisa saja pertengahan dari telapak tangan setentang bahu, sedangkan ujung jari sudah setentang telinga. Keduanya diamalkan. Itu ijtihad. Nah, begitu juga terkait dengan istiftah ini. Berarti seluruh lafaz yang saya sebutkan tadi, apakah lafaz dari Ali bin Abi Thalib hujjatu wajhiyah, atau lafaz yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, nah kemudian atau lafaz dari hadis Umar subhanakallah bihamdika, seluruhnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat tersebut, seluruh lafaz tadi ada dalam kitab-kitab sahih, baik di dalam sahih al-Imam al-Bukhari maupun di dalam sahih al-Imam Muslim. Nah, terus bagaimana kita memilihnya? Nah, saya sudah jelaskan bahwa ada di antara ulama tadi yang memilih satu-satu itu yang afdal. Tapi ada ulama yang mengatakan yang sebaiknya dipilih satu kali ini, satu kali itu. Karena semuanya dari Nabi. Kadang baca jatuh, kadang baca Allahumma ba'id, kadang baca subhanallah bihamdika. Bahkan ada lagi doa istiftah yang lain, walaupun dalam hal ini ulama mengatakan itu doa tidak dalam istiftah, tapi kapan saja. Ada seseorang salat di belakang Nabi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya setelah salat, man qala tilkal kalimat, siapa yang mengatakan kata-kata seperti tadi? Nah, ada sahabat yang mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtadara, bergegas malaikat untuk mencatat siapa yang lebih dahulu untuk mencatatnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu tidak dalam istiftah, kapan saja itu zikir. Nah, dari tiga riwayat tadi yang saya sebutkan, wajhatu wajhiyah dengan Allahumma ba'id baini, kemudian berikutnya subhanakallah bihamdika, di antara ulama ada yang mengatakan sudah. Nah, pilihlah sekali-sekali memakai ini, sekali-sekali memakai itu. Itu ada yang berpendapat demikian. Apa alasannya? Supaya seluruh sunnah itu teramalkan. Tidak perlu memilih satu saja. Silakan. Bahkan tadi saya katakan ada orang mengatakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Walaupun tidak ada secara eksplisit, ya, secara sharih di dalam hadis ditegaskan bahwa itu hanya dibaca dalam istiftah, tapi sebagian ulama memasukkannya dalam istiftah. Jadi kalau ada yang memasukkan dalam istiftah, sebenarnya tidak perlu lagi pakai wajhatu. Nah, yang agak aneh itu kita adalah menggabungnya dua istiftah. Sudah pakai Allahu Akbar kabira, datang lagi wajhatu. Jadi bukan satu istiftah, jadi istiftahain, jadi dua istiftah. Sebenarnya hadis tentang Allahu Akbar kabira itu ada dalam Sahih Muslim. Tetapi kita tidak menemukan secara tegas, ya, dalam beberapa riwayat itu hanya dikatakan di belakang Nabi saja. Bainama nahnu nusalli,
Ini hadis Abdullah bin Umar. Tatkala kami salat ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun minal qaum. Ketika itu ada seorang laki-laki berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, manil qail kalimat kada wa kada. Siapa tadi yang mengatakan kalimat ini dan kalimat ini? Qala rajulun minal qaum. Orang yang bermakmum tadi berkata, ana, saya ya Rasulullah. Qala ajibtu laha, kata Nabi, aku takjub dengan kalimat-kalimat yang dibaca oleh orang di belakang tadi. Kemudian kenapa? Futihat lahu abwabus sama, terbuka pintu langit karenanya. Ada pula riwayat yang mengatakan dalam Sahih Al-Imam An-Nasa'i, itu ibtadaraha 12 malaka, bergegas 12 orang malaikat untuk mencatat kalimat itu. Nah, cuma yang anehnya sebagian mengatakan itu istiftah, cuma kita gabung dua. Menggabung duanya tinggal itu Allahu Akbar. Langsung kabirah ini. Padahal Allahu Akbar yang pertama itu takbiratul ihram. Jadi kalau dia berzikir begitu, ya seperti yang dikatakan orang tadi, Allahu Akbar. Kemudian ketika dia mengatakan, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada di antara ulama yang menjadikannya itu istiftah. Nah, tidak perlu lagi digabung dengan wajjahtu wajhiyah, dua istiftah jadi. Nah, jadi pendapat yang keempat apa tadi? Pilihlah mana yang suka. Nah, kita memilih apa? Ketika ditanyakan kemarin itu, kalau awak pilih nama, Buya pilih yang mana? Saya katakan saya memilih sesuai dengan maqam. Salat itu kan tidak sama saja suasana dan kesempatannya. Dan memang ada salat-salat yang ditujukan atau disyariatkan sesuai dengan contohnya adalah maqamnya, kondisinya adalah berpanjang-panjang padanya, seperti qiyam Ramadan.